Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita di pada pagi hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Tuhan masih memberikan kita napas untuk kita menikmati hidup dalam dunia ini untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita abaikan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kembali firman-Mu, dan Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami kembali kepada firman-Mu, tidak terpancing oleh situasi dunia ini, lingkungan tetangga kami, tapi betul-betul Bapa kami tetap fokus untuk menjalankan kebenaran firman-Mu, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita kembali kepada firman Tuhan. Buka Alkitab kita, baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus, kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagaimana sebetulnya kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga terkali kita hanya ikut-ikutan, hanya kita melakukan seturut dengan kehendak manusia. Kita tidak taat untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita itu berjalan seturut dengan hati kita. Kenapa? Karena seringkali kita dibuai-buai dunia ini, seringkali kita dibisiki oleh dunia ini, seringkali kita dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kita akan melakukan seturut dengan kehendak kita. Kenapa? Karena kita menganggap kita sudah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena jika kita tidak memastikannya di dalam firman, kita hanya menghayal, hanya perasaan kita, hanya merasa. Kenapa? Karena fokusnya adalah Alkitab. Karena kebenaran adalah Alkitab. Kita kenal Tuhan dari Alkitab. Kita tahu neraka ada Alkitab. Kita tahu surga adalah dari Alkitab. Tidak ada manusia langsung untuk tatap muka kepada Tuhan untuk mengetahui jalan-jalan ke surga. Kita tahu jalan ke surga adalah melalui Alkitab. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, renungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul jelas bahwa kita itu sudah di dalam Tuhan. Jadi harus kita mengkoreksi diri kita melalui firman. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan di pada pagi hari ini kita akan membuka Roma 12 mulai ayat 1. Di sini katanya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau itu karakter kita. Tuhan mau kita itu mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi bukannya uang kita, bukannya hanya tenaga kita, bukan hanya pikiran kita, tapi tubuh kita,
kita serahkan kepada Tuhan, yaitu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang ini sangatlah sukar untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Kebanyakan manusia melakukan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak manusia. Karena apa? Karena manusia sudah menukan-nukanginya. Karena manusia sudah mengotak-atik firman Tuhan ini, sudah pilih firman Tuhan ini untuk ayat-ayat favorit, untuk ayat-ayat kesenangan, sehingga di mana ayat yang menyenangkan daging itu akan dikonsumsi banyak orang, tapi ayat-ayat yang menyakitkan daging itu dipinggirkan. Kenapa? Karena sesuai dengan selera manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, jika demikian kita buat firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jika kita tidak mau melalui tantangan, jika kita tidak mau melalui ujian, padahal Tuhan memberi tantangan ini, ujian ini supaya kita mengerti, supaya kita naik kelas, supaya kita bisa lulus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi manusia tidak seberapa mau menjalani ujian. Dia mau tenang-tenang saja, santai-santai saja. Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian kemanakah kita akhirnya dibawa dunia ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu akhir-akhir zaman ini sudah semakin sukar, di mana kita melihat Bapak Saudaraku, akhir-akhir zaman ini, saat ini kita melihat bagaimana gempa bumi begitu dahsyat, puluhan ribu manusia meninggal. Bahkan kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, peperangan di mana-mana. Kita melihat peperangan pada saat ini Saudaraku, kita lihat beribu-ribu manusia meninggal. Bahkan kita melihat Bapak Saudaraku, kita lihat saat ini Saudaraku, kebanjiran, bahkan kelaparan, bahkan pengangguran saat ini sudah merajalela. Itulah pengenapan firman, itulah tanda-tanda yang diberikan Tuhan supaya kita sadar, supaya kita kembali, supaya kita datang kepada Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa jika Tuhan memberi tantangan itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti kita lihat bagaimana yang gempa bumi Saudaraku, dengan detik aja manusia beribu meninggal. Jadi kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan goncang saya sedikit Saudaraku, semuanya kocar kacir. Tapi kadang manusia ini Bapak Saudaraku tidak menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa. Manusia ini tidak menyadari bahwa Tuhan itu yang mempunyai nyawa kita. Manusia tidak menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa bertahan di dunia. Karena itu adalah karena bisikan-bisikan si setan Saudaraku, sehingga kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena setan itu kita mau bersama-sama dia digiring ke api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita, bukalah hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada Alkitab, supaya kita mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan nanti dinabaukan oleh dunia ini, sehingga kita lelap tidur santai untuk menikmati dunia ini, sehingga kita diboyong, digiring perlahan-lahan ke api neraka. Jadi itu cara setan strategis untuk membawa kita ke api neraka. Seakan-akan kita ini sudah di dalam Tuhan, tapi kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebetulnya jalan-jalan Tuhan. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena manusia mengajari kita ini supaya kita ini santai, supaya kita ini
berhidup bersenang-senang, supaya kita ini hidup berkelimpahan, itu diajari oleh dunia. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kita harus pikul salib. Bahkan Tuhan mengatakan kita ini hidup di dalam dunia ini seperti bunga. Bunga pagi hari dia akan kembang, tapi begitu datang sinar matahari dia akan layu, kuncup, dia akan terkulai, akan busuk. Hanya begitunya kita hidup dalam dunia ini. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Kita menganggap kita hidup di dalam dunia ini selama-lamanya, sehingga kita mencari terus untuk ditinggalkan. Bahkan kita tidak peduli nyawa kita kemana akhirnya. Banyak kali Bapak Saudaraku, manusia saat ini tidak menghiraukan nyawanya. Padahal yang berharga itu Saudaraku adalah nyawa kita. Karena bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita gantengnya, bagaimanapun kita cantiknya, jika Tuhan ambil nyawa kita ini, semuanya akan menjadi busuk. Semuanya akan tidak berguna. Kenapa? Karena yang bergunanya ini adalah nyawa kita. Ketika masih ada nyawa ini, kita masih bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan cabut nyawa kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa kita tidak berserah mengikuti aturan-aturan yang punya nyawa ini? Kita tahu kita yang hidup ini, yang punya nyawa kita ini adalah Tuhan. Kenapa kita tidak mau taat untuk melakukan apa yang diajarkan yang punya nyawa kita ini? Kenapa kita melakukan kehendak diri kita sendiri? Kenapa kita merasa hebat? Kenapa kita merasa kuat? Apa yang kita bisa buat, saudaraku? Satu detik pun kita tidak bisa menahan nyawa kita ini. Itu harus kita menyadarinya, saudaraku, sehingga kita bisa menggali akan kebenaran firman Tuhan ini. Kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Karena Bapak Ibu saudaraku, Tuhan tidak melihat tua atau muda. Semuanya itu jika Tuhan mau, Tuhan akan cabut. Jadi jangan kita mengatakan aku masih muda. Jangan kita mengatakan nantilah itu aku ketika aku tua nanti baru datang kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan seperti itu, karena kita ini Tuhan yang punya. Tuhan yang punya memiliki kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menikmatinya saja. Tapi kadang kita tidak mengerti, kita tidak menyukuri apa pemberian-pemberian Tuhan. Kita hidup dalam dunia ini, kita hanya menerima saja, kita hanya menikmatinya saja, tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus tahu diri, Bapak Saudaraku. Jangan kita sama seperti dunia ini, katakannya Saudaraku. Banyak kali kita saat ini mengikuti aturan-aturan dunia. Banyak kali kita ini mengikuti aluran-aluran dunia, karena memang Bapak Saudaraku mengikuti dunia ini nikmat. Mengikuti dunia ini ya pesta pora bersenang-senang. Tapi fokus kita, tujuan kita bukanlah untuk dunia ini, Bapak Saudaraku, tapi tujuan kita adalah mendapatkan kehidupan yang kekal itu, hidup selama-lamanya. Karena itu tidak bisa kita beli. Seberapapun uang kita, seberapapun kita hebatnya, seberapapun kita kayanya, itu tidak bisa kita beli. Hanya jika kita mau taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat dan setia, kita bisa memperolehnya. Oleh karena kasih karunia, kita sudah diberi dengan cuma-cuma. Tinggal kita, apakah kita mau menerimanya pemberian Tuhan itu atau tidak. Jadi pilihan adalah di tangan kita, menentukan kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal
kekal itu adalah di tangan kita, bukan lagi di tangan gereja, bukan lagi di tangan pendeta, bukan lagi di tangan manusia, tapi di tangan kita sendiri. Kita menentukan arah tujuan kita. Jika kita melakukan firman Tuhan dan taat dan setia, kita sudah dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Walaupun kita Kristen dari opung kita melakukan kegiatan-kegiatan gereja, kita melakukan apa yang ada aturan-aturan gereja, jika kita tidak taat setia melakukan firman Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan katakan aku pengurus gereja, jangan katakan aku punya gereja, jangan katakan aku punya jemaat banyak. Jangan katakan seperti itu saudaraku, karena Tuhan tidak perlu semuanya itu. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau diri kita. Apakah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya? Apakah kita hanya untuk dunia ini saja? Banyak Bapak Saudaraku saat ini hanya memikirkan hal-hal dunia ini. Dia melayani Tuhan untuk dunia, dia mempunyai gereja untuk dunia, dia punya jemaat ribuan, puluhan ribu bahkan untuk dunia, bukannya untuk kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, ini sangat tipis membedakannya. Sama seperti ada istilah seperti kulit bawang, sangat tipis sekali. Seakan-akan kita ini di dalam Tuhan, ternyata di luar Tuhan. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi kehendak diri kita sendiri, memuaskan daging kita. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita sadar supaya kita jangan salah jalan, supaya kita jangan salah kaprah, tapi kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Untuk apa semuanya ini saudaraku? Kita bisa menikmatinya. Tuhan firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, jika kita kuat 80 tahun, hanya itu kita bisa menikmati yang ada pada kita. Itu hanya itunya kita bisa menikmati yang ada dalam dunia ini. Hanya 70 jika kuat 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Jangan-jangan kita seperti orang kaya itu saudaraku. Seorang kaya dengan Lazarus, kita melihat seorang kaya itu saudaraku selagi hidup di dunia ini memang bersenang-senang, berpesta pora terus. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia masuk ke alam maut. Sehingga Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus datang mencelupkan jarinya ke dalam air, meneteskan ke dalam lidah sini panas sekali. Itu kata orang kaya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari sekarang lah, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan ini yang dipercayakannya kepada kita. Jadi di sini kita jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita di Bapak Saudaraku, ayat 2 tadi mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia memikirkan hal-hal seperti ini, tapi manusia rata-rata mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, menyenangkan hati sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, ini tanda-tanda akhir zaman, kasih sudah menipis. Jadi kita harus waspada, karena setan saat ini sangat gencar-gencarnya untuk menangkap manusia, untuk diterkam, supaya bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi ayat 3 mengatakan Bapak Saudaraku, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita jangkau yang kita tidak jangkau. Banyak saat ini manusia, pada umumnya orang Kristen, Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini ditafsir-tafsirkan, diulas-ulas, diurai-uraikan, sehingga jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari hati Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini sudah sempurna. Tinggal kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Tuhan sudah menyempurnakan segala cara, Tuhan sudah melakukannya. Bahkan di sini kita melihat di Perjanjian Baru, Bapak Saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia segala cara untuk membuat segala perumpamaan. Tapi kita tidak mau taat untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Karena firman Tuhan ini kita menganggap tidak benar. Karena kita menganggap firman Tuhan ini adalah ciptaan manusia. Karena kita merasakan firman Tuhan ini adalah karangan manusia, sehingga kita tidak menghiraukan firman Tuhan ini. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jika kita menganggap firman Tuhan ini tidak benar, siapakah yang membela kita? Siapakah yang menuntun kita? Siapakah yang menyelamatkan kita? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Jadi ini harus kita berpikir, saudaraku. Mari buka hati kita, baca Alkitab ini, uji firman Tuhan ini. Jika tidak benar, ngapain kita menjadi orang Kristen? Ngapain kita menjadi orang percaya? Jika kita firman Tuhan ini tidak benar. Jadi firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, semuanya nyata. Kita lihat yang tertulis dalam Alkitab ini, tanda-tanda akhir zaman ini sesuai Alkitab sudah nyata. Semuanya terjadi. Jadi semuanya ini saudaraku, jika kita sungguh-sungguh untuk mempraktekannya dan sungguh-sungguh untuk mengujinya, ini nyata. Ini semuanya akan kenyataan. Jadi ini Alkitab ini tidak sama seperti buku-buku yang lain. Tapi buku ini, Alkitab ini hidup. Di sini kita diperbaharui, kita dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita hanya mendengar saja, sehingga kita santai, sehingga kita itu enjoy, sehingga kita itu dinamobokkan, nina bobo saat tidur sayang, itu setan mengatakan, sehingga kita tidur tidur nyenyak, sehingga kita tidak tahu apa-apa. Kemanapun kita dibawa, kita tidak akan tahu lagi, karena kita tidur lelap. Jangan kita mau ditidurkan, saudaraku, tapi marilah buka mata kita lebar-lebar, kembalilah kepada Alkitab. Baca Alkitab ini, praktekkan Alkitab ini, uji firman Tuhan ini apakah benar atau tidak. Jangan kita hanya dengar-dengar saja, jangan kita hanya ikut-ikutan saja, tapi kita harus praktek langsung supaya kita pasti memastikan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita kata orang ada surga, kata orang ada neraka, kata orang ada penghukuman, kata orang. Jadi jangan kata orang, tapi kata firman. Amin Bapak Saudaraku. Jadi ini tidak gampang. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita, saudaraku, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita melihat tadi di ayat 3 tadi mengatakan kepada kita, berdasarkan
kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada